Setiap tahunnya Keraton Solo melakukan kirap pusaka yang berbeda-beda. Keputusan jenis pusaka dan jumlah pusaka yang akan dikirap di malam 1 Suro baru akan diumumkan oleh Raja jelang tengah malam. Terdapat 7 pusaka dari biasanya 13 pusaka yang dikirap di malam 1 Suro 2023. Orang yang membawa dan mengiring pusaka-pusaka ini bukanlah orang sembarangan, melainkan orang-orang pilihan raja. 7 pusaka yang dikirap di malam 1 Suro 2023 mulai dari cambuk hingga tombak yang masing-masing menjadi perlambang dan makna yang berbeda. Setelah itu 7 pusaka ini dikirap keliling Keraton Solo hingga ke jalanan kota. Cucuk lampah atau yang mengawali yakni kebo bule yang juga menjadi pusaka penting Keraton Solo. Kebo bule inilah yang menentukan kecepatan jalannya kirap. Tak ada yang boleh mendahului kebo bule saat berjalan, tak ada yang boleh menyuruh kebo bule untuk berjalan cepat, apalagi menghalangi langkahnya. Kebo bule ini menjadi hewan keramat bagi Keraton Solo dan warga sekitar. Seperti yang menjadi maskot jalannya kirap pusaka, yang menjadi cucuk lampah adalah kawanan kerbau putih atau kawanan kerbau bule, yang masyarakat awam mengatakan bahwa itu kerbau Kiai Slamet. Itu ada benarnya, tapi sebenarnya kurang tepat. Yang dinamakan Kanjeng Kiai Slamet itu adalah salah satu pusaka yang ikut dikirap, yang bermakna keselamatan. Kawanan kerbau tersebut adalah pasangan atau penjaga dari pusaka Kanjeng Kiai Slamet. Jadi maknanya juga dua, keselamatan juga. Selain itu sebenarnya kenapa cucuk lampah di depan itu adalah kawanan kerbau. Jadi yang menjadi cepat atau lambatnya, yang menentukan cepat atau lambatnya prosesi kirap adalah kawanan kerbau tersebut. Jadi kalau mereka berhenti, ya kita ikut berhenti. Jadi mengikuti naluriah dari kawanan kerbau tersebut. Kerbau tersebut konon merupakan pisungsung dari Ponorogo, dari Kabupaten Ponorogo di era Pakubuwono kedua atau ketiga, seperti itu. Terus juga rutenya, dahulu kirap pusaka bukan hanya ketika malam 1 Suro. Jadi ketika setiap Kamis malam, yaitu malam Jumat, ada kirap sekeliling Cepuri Keraton. Selain upacara kirap pusaka di malam 1 Suro. Tapi setelah peristiwa Malari, Presiden Soeharto memohon kepada Samian Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-12 agar kirap pusaka tersebut dilaksanakan di luar dari tembok kawasan keraton. Jadi diperluas agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat yang lebih luas gitu. Saya yakin bukan cuma manfaat secara spiritual, tapi juga manfaat secara budaya, manfaat secara ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu. Sedangkan rutenya dari tahun ke tahun tetap keluar dari keraton di tepat jam 12 malam, ya masuknya ya menunggu cepat atau lambatnya kawanan kerbau. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, seperti itu. Prosesi secara singkat, nanti setelah Wilujengan di sore hari, di sekitar jam 7, terus ada hall dalam, lalu mulai persiapan-persiapan, karena persiapannya tidak ringan. Jadi untuk bunga, untuk segala macam, buat sumping gajah ngoling, buat sangsang, kalung peserta kirap, dan lain sebagainya berjumlah ratusan atau ribuan, itu dipersiapkan semua. Bunga, dupa, terus juga lampu minyak, pembawanya dan lain sebagainya. Nanti punyanya di jam 11 malam kita sudah mulai menata diri, yang membawa atau ngambil pusaka maupun yang buntar pusaka nanti menyiapkan diri di depan dalam ageng keraton. Ketika pusaka miyos atau kehendak Samian Dalem Ingkang Sinuhun, nanti pembawa pusaka menerima, lalu dipersiapkan setelah tepat jam 12 malam ditandai dengan lonceng keraton berbunyi, maka peserta kirap mulai berangkat. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan juga sekaligus di sini. Kenapa banyak upacara-upacara keraton selalu memakai dupa, memakai wangi-wangian?
karena ini Mataram Islam, bukankah wewangian itu sebenarnya sunnah? Disunahkan pertama. Kedua, wewangian itu menjauhkan energi atau hal-hal negatif, hal-hal buruk. Jadi ini menepis juga apa yang beredar di masyarakat awam bahwa dupa atau wewangian atau kemenyan ini untuk makanan jin atau makanan setan. Tidak. Sesungguhnya dupa atau kemenyan ini malah jin ataupun makhluk-makhluk yang buruk, makhluk-makhluk gaib yang buruk, dia akan pergi. Karena jin, makhluk-makhluk yang buruk itu dia menyukai tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang tidak berbau, tidak enak. Makanya senang berdiam di kamar mandi, senang berdiam di tempat-tempat kotor, tempat sampah dan lain sebagainya. Tapi ketika semua bersih, wangi, suci, maka hal-hal baik, energi-energi baik akan datang, akan masuk seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.